Anies ditanya IKN, program yang terencana tak perlu otot politik. Bakal calon Presiden Anies Baswedan ditanya soal pendapatnya mengenai pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur dalam diskusi panel Rakernas APEKSI pada hari ini, Kamis 13 Juli. Bagaimana Mas Anies memandang pembangunan IKN? Ucap Wali Kota Bogor Bima Arya dalam acara Rakernas APEKSI di Makassar, Kamis 13 Juli. Anies selalu menjawab tetapi tidak membeberkan rencananya bakal melanjutkan atau menghentikan pembangunan IKN jika menjadi presiden nanti. Mulanya dia menjelaskan bahwa kepala daerah kerap kali yakin untuk menjalankan program atau kebijakan jika punya dasar kuat dan telah direncanakan dengan baik. Sebaliknya, butuh otot politik untuk menjalankan program yang tak punya dasar kuat. Tetapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, butuh otot politik untuk program itu berjalan. Betul enggak? Ucap Anies. Anies selalu mengaku heran karena sering ditanya soal sikapnya terhadap IKN. Dia lebih sering ditanya mengenai hal tersebut ketimbang masalah pangan atau subsidi BBM. Jika ini rencana baik pasti jalan terus. Jika ada masalah, saya kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya. Apa ada masalah? Dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya, kata Anies. Presiden Joko Widodo telah memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Pembangunan sudah mulai berjalan. Guna mewujudkan tujuan ini, negara menganggarkan sekitar Rp466 triliun untuk proyek tersebut. Berasal dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, serta investasi. Akhirnya sengketa lahan di IKN beres di tangan Luhut. Proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Panajam Pasir, Kalimantan Timur disebut memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah isu sengketa lahan. Apa benar? Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono pun belak-belakan soal ini. Menurut Agung masalah sengketa lahan perlahan sudah mulai teratasi oleh Satgas Percepatan Perolehan Lahan dan Investasi IKN yang diketuai Luhut B. Panjaitan. Ini menarik salah satu pekerjaan kami di Otorita IKN yang sangat didukung oleh kepemimpinan tertinggi adalah dengan dibentuknya Satgas Percepatan Investasi dan Perolehan Lahan yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjaitan karena memang permasalahan lahan sangat membutuhkan koordinasi lintas sektor mulai dari pusat sampai daerah dari berbagai kementerian. Ini perlahan-lahan mulai teratasi, katanya di Economic Update, Selasa, 11 Juli 2023. Agung menjelaskan Satgas Percepatan Perolehan Lahan dan Investasi IKN terus menyelesaikan masalah sengketa lahan. Jangan sampai, investor ragu masuk IKN karena ketidakpastian harga lahan yang bersifat spekulatif. Satgas Perolehan Lahan sudah bekerja keras memetakan untuk melihat kondisi lahan ini dan Satgas ini bersama-sama merumuskan harga tanah ini berapa di IKN untuk investor kemudian masuk dan membangun, supaya tidak menjadi korban spekulasi, imbuhnya. Maka dari itu, kepastian harga dan lahan yang sudah dibebaskan pemerintah penting agar investor mau menanamkan modalnya di IKN. Dengan begitu pemerintah bisa mendorong lebih banyak investor swasta murni dan badan usaha, KPBU, di IKN. Ini kan tentu tidak ada kepastian hukum jadi kita lihat betapa pemerintah serius mengupayakan adanya kepastian hukum dengan adanya Satgas tersebut. Dan pelan-pelan kita mulai lihat hasilnya dan kita harapkan ini akan membuat investor semakin yakin, jelasnya. Sebelumnya, Agung menyebut sampai saat ini ada 240 letter of intent, LOI, untuk berbagai bidang investasi yang telah disampaikan investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Terdiri dari berbagai bidang antara lain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perumahan, mixed use, perkantoran, utilitas, konsultan, energi,
konektivitas, pengelolaan limbah, infrastruktur lainnya, zona industri, barang jasa, dan teknologi. Jokowi pastikan pembangunan Istana Kepresidenan di IKN berjalan tepat waktu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memastikan pembangunan Istana Negara Burung Garuda di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara berjalan tepat waktu. Hal itu disampaikan Presiden usai meninjau Galeri Nyoman Nuarta di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, 12 Juli 2023. Untuk diketahui, Nyoman Nuarta merupakan desainer Istana Kepresidenan di IKN. Saya datang ke pabriknya Pak Nyoman Nuarta untuk memastikan bahwa pembangunan IKN, utamanya Istana Kepresidenan, sesuai dengan waktu sehingga saya cek ke sini, ujar Jokowi usai peninjauan. Insya Allah ini berjalan baik sesuai waktu yang sudah kita targetkan, katanya lagi. Menurut Presiden, dalam peninjauan pada Rabu, dirinya melihat langsung teknis pengelasan dan pewarnaan lempeng kuningan yang akan digunakan di Istana Negara Burung Garuda di IKN. Dengan begitu, kata Jokowi, lempeng yang dihasilkan bisa sesuai dengan kondisi istana di lapangan. Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan bahwa dirinya bakal kembali mengunjungi IKN dalam waktu dekat. Ya mungkin sebelum Oktober ke sana, Kepala IKN juga ada di sana dan selalu melaporkan ke saya, ujar Jokowi. Diberitakan sebelumnya, konstruksi kawasan Istana Presiden di IKN, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sudah dimulai pada akhir Januari 2023. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hasumadilaga mengatakan, mulai November 2022, Februari 2023, pihaknya tengah menyiapkan lahan seluas 50 hektar tersebut. Proses land development dikerjakan secara paralel dengan pembangunan fondasi. Kita menyiapkan fondasi bore pile 60-80, ada juga 60-80, bervariasi, kata Danis dalam press tour infrastruktur IKN pada 13 Januari 2023. Sebagai informasi, kawasan Istana Presiden ini mencakup kantor Presiden yang berbentuk burung Garuda, serta Istana Presiden dan lapangan upacara yang ditargetkan bisa digunakan pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Di balik kawasan Istana Presiden ini telah disiapkan lahan seluas 50 hektar yang akan dibangun sebagai Botanical Garden. Selain itu, juga akan dibangun Sekretariat Presiden di mana per Januari 2023 pekerjaan clearing and grading sudah mencapai 65% dan secara keseluruhan mencapai 2,6%. Berdasarkan informasi dari laman layanan pengadaan secara elektronik, LPSC, Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan, PP, TBK yang menjadi pemenang tender pembangunan bangunan gedung kantor Presiden di IKN. Nilai kontrak tender kantor Presiden tersebut sebesar Rp1,56 triliun untuk harga penawaran dan pagu Rp1,93 triliun. Kemudian, tender pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung kawasan Istana Kepresidenan di IKN dimenangi oleh PT Waskita Karya, Persero, TBK. Nilai kontrak yang disetujui adalah harga penawaran Rp1,35 triliun dari pagu Rp1,38 triliun.